Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, Bapak harap di pagi yang cerah ini kalian semua sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, baik, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah agar kita senantiasa diberikan manfaat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. Amin. Nah, anak-anak apakah sudah mengenal Bapak ya? Nah, tentunya belum kan? Nah, oleh karena itu, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Herian Fandi Ahmad, bisa dipanggil Pak Heri. Saya lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atau yang lebih dikenal dengan UIN Malang. Nah, di UIN situ saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Nah, di sekolah ini kebetulan saya guru baru menggantikan Pak siapa yang guru sebelumnya, Pak Samsul ya. Nah, maka dari itu di sini insya Allah saya akan mengampu pelajaran sejarah kebudayaan Islam selama 1 tahun ke depan. Ya, saya harap kita bisa saling bekerja sama sehingga apa yang saya ajarkan bisa ditangkap dengan baik dan bisa bermanfaat sehingga nanti pada akhir ujian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, baik, sebelum Bapak mengajar, Bapak ingin tahu sih, minggu kemarin kalian dengan Pak Samsul belajar sampai mana ya? Oh iya, apa? Oh, proses berdirinya Daulah Ayyubiyah ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, Bapak akan melanjutkan materi yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, peradaban Islam Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah kemajuan yang berhasil dicapai oleh ilmuwan-ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, kemajuan-kemajuan pada masa Daulah Ayyubiyah ini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah bidang ekonomi dan perdagangan, yang ketiga adalah bidang militer dan sistem pertahanan, lalu yang terakhir adalah bidang pertanian. Baiklah, langsung saja masuk ke bidang yang pertama, yaitu bidang pendidikan. Nah, yang pertama adalah menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan. Nah, awalnya Daulah Ayyubiyah ini beribu kota di Mesir. Lalu dipindah ke Damaskus karena melihat Damaskus adalah kota yang strategis dan juga letak geografisnya lebih baik daripada Mesir. Nah, awalnya kan di kota Damaskus ini fokus pada pemerintahan karena kan ini juga namanya ibu kota. Namun pada masa ini lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kota Damaskus juga mulai dibangun pendidikan, mulai dari sistem pendidikannya dan bahkan juga sekolah-sekolah, sehingga pada masa itu masyarakat bisa mengenyam pendidikan. Nah, yang kedua, menambah fungsi rumah sakit sekaligus sebagai pusat pengembangan pendidikan dokter. Nah, di sini rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat menampung orang-orang sakit. Nah, juga beberapa kan pasti ada yang minat. Oh, aku kepingin sih belajar ilmu kedokteran. Aku pingin sih belajar menjadi seorang perawat. Nah, di sini Khalifah pada masa itu menambah fungsi rumah sakit sebagai pusat pembelajaran pengembangan pendidikan ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Baik, lalu yang ketiga, pembangunan masjid yang multifungsi digunakan untuk lembaga pendidikan. Nah, pada masa ini masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah umat muslim,
namun juga dipakai sebagai pusat lembaga pendidikan diniyah. Jadi selain digunakan untuk tempat sholat berjamaah atau pengajian, nah di masjid ini juga ditambah juga fungsinya sebagai pusat pendidikan madrasah diniyah. Lalu yang terakhir, dikembangkannya ilmu kaligrafi dan paleografi. Kalau kaligrafi kalian sudah tahu ya pasti ya, yang karya tulis yang tulisannya Arab-Arab itu kan namanya kaligrafi. Kalau paleografi, anak-anak ada yang tahu? Belum tahu ya, baik Bapak akan jelaskan secara singkat. Paleografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau berbagai macam tulisan kuno. Nah, di sini sudah mulai dikembangkannya ilmu kaligrafi dan paleografi. Sehingga pada masa itu masyarakat yang memiliki bakat dan minat di bidang seni sudah bisa mempelajari ilmu kaligrafi dan bahkan masuk ke ilmu paleografi yang menjelaskan atau menerjemahkan tulisan-tulisan kuno. Baik, yang kedua adalah bidang ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, Khalifah Daulah Ayyubiyah menjalin banyak kerjasama dengan penguasa di wilayah lain dalam sektor perdagangan. Nah, kerjasama ini dilakukan untuk memperbaiki atau juga meningkatkan perekonomian masyarakat pada saat itu. Sehingga jika perekonomian meningkat, maka otomatis peradaban juga akan bisa menjadi lebih baik. Dengan perekonomian yang tinggi kan bisa membangun berbagai macam infrastruktur seperti fasilitas umum, toilet, atau juga sekolah-sekolah, rumah sakit, masjid. Itu nanti juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daulah Ayyubiyah pada masa itu. Nah, yang kedua adalah dimulainya percetakan mata uang dirham campuran. Nah, pada masa ini diterbitkanlah sebuah mata uang baru yang bernama fulus, karena pada sebelumnya hanya menggunakan dirham, dan dirham dirasa terlalu besar untuk perdagangan. Misalnya kita dalam saat ini ya, ada orang yang jualan permen harganya 500. Nah, pada saat itu hanya ada uang sebesar 100.000. Nah, itu kan juga menjadi sebuah hambatan. Oleh karena itu, Khalifah pada saat itu memiliki kebijakan untuk mengeluarkan mata uang baru yang bernama fulus, sehingga bisa menyesuaikan kondisi perdagangan pada masa itu. Yang ketiga adalah pembangunan pabrik-pabrik. Nah, dari hasil kerjasama perekonomian dengan penguasa di wilayah lain tadi, akhirnya dibangun salah satu infrastruktur, yaitu pabrik. Nah, pabrik di sini untuk memperluas sektor perdagangan, sehingga barang-barang yang dihasilkan bisa dijual atau bahkan juga bisa diekspor ke wilayah lain. Nah, pabrik-pabrik yang berdiri pada masa Daulah Ayyubiyah diantaranya adalah pabrik sutra, lalu pabrik pembuatan senjata, dan masih banyak lagi pabrik-pabrik lain yang berdiri megah pada masa itu. Baik, bidang yang ketiga adalah bidang militer dan sistem pertahanan. Nah, jangan salah ya, meskipun Daulah Ayyubiyah ini tidak sebesar Daulah Umayyah ataupun Daulah Abbasiyah, namun pada masa Daulah Ayyubiyah ini memiliki bidang militer dan sistem pertahanan yang kuat, yaitu memiliki banyak pasukan mulai dari orang barbar, Turki hingga Afrika, dan juga dengan didukung alat-alat senjata untuk perang yang lengkap. Nah, jadi pada masa ini Khalifah memerintahkan Departemen Pertahanan untuk menjalin kerjasama dengan kaum-kaum lain, diantaranya yang seperti saya sebutkan tadi, orang-orang barbar, orang Afrika, hingga orang Turki diajak bekerja sama dengan difasilitasi
pendidikan militer, serta senjata yang lengkap. Oleh karenanya, pada masa itu, Daulah Ayyubiyah memiliki pertahanan yang kuat. Lalu berikutnya, pembangunan benteng Qol al-Jabal dan benteng-benteng lainnya dengan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sampai saat ini kita bisa melihat peninggalan Daulah Ayyubiyah, yaitu salah satunya adalah benteng Qol al-Jabal, yaitu benteng yang paling besar pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, dengan memiliki sistem pertahanan yang kuat, akhirnya juga didukung dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan, sehingga kekuatan militer yang dimiliki oleh Daulah Ayyubiyah juga semakin baik. Benteng-benteng tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Ada benteng untuk menyimpan senjata, ada benteng untuk latihan militer, lalu juga ada benteng untuk pertahanan, khusus pertahanan. Nah, sehingga sudah bisa dikatakan sangat lengkap ya bidang militer dan sistem pertahanannya pada masa Daulah Ayyubiyah ini. Mulai dari tentaranya yang pasukannya banyak, lalu senjata-senjatanya bagus-bagus dan lengkap-lengkap, serta benteng-benteng yang didirikan juga megah-megah dan kokoh. Nah, baik, kemajuan yang terakhir adalah di bidang pertanian. Selain kemajuan pendidikan, kemajuan ekonomi perdagangan, kemajuan militer dan sistem pertahanan, Daulah Ayyubiyah ini juga memiliki kemajuan di bidang pertanian. Apa saja? Nah, yang pertama, penggunaan sistem irigasi. Nah, apa sih irigasi itu? Irigasi itu adalah sistem pengairan di mana air-air itu dialirkan lewat pipa sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah, sistem irigasi ini bisa sangat mempermudah dengan mencukupi kebutuhan air yang ada di masyarakat. Kan air kan adalah sebuah kebutuhan primer. Kalau nggak ada air, kalian tidak bisa hidup ya. Nggak bisa mandi, nggak bisa minum, dan nggak bisa aktivitas lainnya. Nah, salah satu manfaat irigasi yang bisa dirasakan sampai saat ini tuh ya seperti di rumah kalian. Kalau kalian mandi kan enak, cuma tinggal memutar keran sudah nyala sendiri airnya. Nah, itulah yang namanya sistem irigasi. Sistem irigasi ini sudah dikembangkan pada masa Daulah Ayyubiyah untuk mencukupi kebutuhan air karena negara timur kan terkenal dengan cuaca yang panas sehingga kebutuhan air tidak akan kurang. Nah, lalu apalagi kemajuan di bidang pertanian, yaitu pembangunan waduk dan bendungan untuk mendukung sistem irigasi itu tadi, sehingga bisa memaksimalkan hasil panen dari masyarakat Ayyubiyah yang bergerak di bidang pertanian. Nah, berbagai lapisan masyarakat pada masa Daulah Ayyubiyah kan tidak hanya bergerak pada satu bidang saja. Kan tidak mungkin semua jadi guru, semua jadi dokter, semua jadi perawat, semua jadi tentara, kan tidak mungkin. Nah, pada masa Daulah Ayyubiyah ini juga ada yang bergerak di bidang pertanian dengan menanam seperti kurma atau gandum atau kebutuhan pokok lainnya. Nah, bagaimana cara agar pertanian tadi itu berhasil, bisa panen, dan bahkan bisa dijual, diekspor ke wilayah lain. Nah, salah satunya dengan pembangunan waduk dan bendungan ini. Dengan pembangunan waduk atau bendungan itu tadi, maka air akan melimpah dengan disalurkan lewat sistem irigasi tadi. Nah, sehingga kebutuhan air masyarakat akan terpenuhi. Tidak hanya untuk di bidang pertanian saja ya, meskipun di militer juga membutuhkan air. Nah, sehingga dengan pembangunan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat Daulah Ayyubiyah pada masa itu. Nah, itu tadi
sekilas tentang kemajuan yang ada pada Daulah Ayyubiyah. Untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak meresum apa yang saya jelaskan tadi. Oke, jika ada yang ditanyakan, nanti setelah pulang sekolah bisa menemui Bapak di kantor. Pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah, wallahumma fi'il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.